Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan aman tentunya dimanapun kita berada. Oke, saya Regina Ramadana Fauri dari Angkatan 11, Kelompok 3, nomor absen 22, sebagai peserta pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas individu agenda 1 pada Rabu 30 Juni 2021 milik saya tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Langsung aja kita ke identifikasi masalah. Ada beberapa isu yang saya temukan di sekolah. Yang pertama, sikap perilaku siswa di sekolah dasar. Yang kedua, kurangnya kemampuan literasi anak sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Kemudian dari ketiga isu tersebut, saya membuat tabel APKL untuk menganalisis tentang aktual, problematika, kekalayakan, dan layak. Mana sih isu yang harus saya angkat dalam tugas kali ini? Dan berdasarkan hasil analisis saya menggunakan APKL, isu yang terpilih adalah kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Mengapa menjadi nomor 3 atau kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh yang saya ambil? Dari segi aktual, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini terus melanda Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan, tentu masih akan berdampak kepada proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang harus dilanjutkan guna mencegah penyebaran virus corona. PJJ yang berkelanjutan ini akan tetap menjadi isu yang terus dibicarakan oleh yang bersangkutan seperti guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Kemudian dari sisi problematika, pembelajaran yang seharusnya berjalan dengan baik karena adanya jarak antara siswa dan guru ini di pembelajaran jarak jauh atau PJJ membuat kurang maksimalnya pembelajaran yang diberikan oleh guru maupun yang siswa dapatkan. Selain itu, siswa yang seharusnya memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik malah menjadi permasalahan sendiri, seperti siswa jarang mengumpulkan tugas karena terlalu asyik dengan bermain, yang membuat nilai siswa tersebut akhirnya jadi turun. Selanjutnya, dari segi kekhalayakan, pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini tidak hanya menjadi masalah bagi siswa, tapi juga dengan orang tua. Karena belajar dari rumah, orang tua nih dituntut untuk membimbing anaknya supaya tetap belajar dengan semestinya. Selain itu, karena PJJ ini menggunakan internet dan HP sebagai fasilitas pendukung yang sepertinya belum tentu dimiliki oleh siswa, pasti akan memberatkan dari segi ekonomi jika mereka ingin menyediakan gadget khusus untuk anaknya. Padahal di masa-masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang terdampak ke segi ekonomi, yang akhirnya memaksa orang tua dan siswa tadi harus berbagi HP atau gadget. Kemudian hal itu berakibat kepada kurang maksimalnya pembelajaran yang didapat sama siswa karena harus berbagi. Dan yang terakhir, untuk dari segi layak, pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini menjadi isu yang berdampak luas dan serius bagi banyak pihak, terutama bagi kualitas pendidikan di Indonesia, seperti siswa yang akan mengalami penurunan kompetensi dalam belajar yang nantinya akan berdampak di masa depannya. Nah, di sini saya kembali mengukur ketiga isu tersebut menggunakan analisis USG berupa skala nilai yang mencakup tentang urgensi, seriousness, dan growth. Dan di sini kesimpulannya, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh lah yang menjadi isu terbesar di tugas saya kali ini. Jadi dari sisi urgensi untuk isu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sangat penting untuk dibahas dan ditindaklanjuti agar kita mendapatkan solusi yang lebih baik serta dapat diterapkan segera guna memperbaiki kualitas pendidikan. Terus untuk dari sisi seriousness,
Isu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh ini menjadi serius untuk dibahas karena jika kurang maksimal pembelajaran yang diberikan maupun yang didapat siswa itu sendiri dapat menurunkan kompetensi siswa tersebut. Dan yang terakhir, dari sisi growth, isu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh ini jika tidak dibahas, maka akan terus berdampak bagi banyak pihak, seperti siswa, guru, dan orang tua. PJJ ini menuntut kemandirian siswa untuk belajar di rumah, namun ada banyak nih siswa yang memiliki motivasi rendah untuk disiplin dalam belajar yang akhirnya membuat kualitas serta kompetensi siswa akan terus menurun jika isu ini terus dibiarkan berlanjut. Selanjutnya, dalam video kali ini saya akan menganalisis isu tersebut menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui sebab dan akibat. Dan berdasarkan diagram tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Faktor penyebab kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sekolah dasar. Yang pertama adalah sejak pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia, pembelajaran di sekolah juga ikut terdampak karena mengharuskan seluruh warganya untuk tetap di rumah saja, termasuk siswa dan guru. Kemudian yang kedua, peranan serta dukungan dari orang tua ini juga cukup penting dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena siswa belajar dari rumah, akhirnya mengharuskan orang tua tadi untuk mengawasi serta membimbing anaknya. Tapi tetap saja ada persoalan dari hal itu, seperti berbenturannya dengan kegiatan orang tua yang tidak bisa berada di rumah karena harus bekerja, berkegiatan, yang mengakibatkan anak kurang terawasi atau terbimbing dan membuat anak itu menggunakan fasilitas pendukung, contohnya tadi HP atau internet, kuota untuk tujuan lain serta bermain. Faktor yang ketiga pada hal ini terdapat kesenjangan kualitas pendidikan siswa yang banyak terkendala untuk mengikuti pembelajaran daring karena sinyal internet kurang stabil, tidak punya HP atau bergantian dengan orang tua. Tentunya ini bisa menjadi menyebabkan kesenjangan antara siswa yang dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal dan yang kurang optimal. Kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa ada banyak siswa nih yang terkendala karena kurangnya fasilitas pembelajaran jarak jauh, pendukung tadi ya untuk mengikuti pembelajaran dan interaksi bersama gurunya. Seperti sinyal internet kurang stabil, tidak punya cukup kuota internet, bahkan tidak punya HP atau bergantian dengan orang tua. Dan faktor selanjutnya, pendidik juga menjadi peran yang tidak kalah penting dalam pembelajaran jarak jauh ini, di mana pendidik dituntut harus bisa mengemas pembelajaran agar dapat diakses oleh semua siswa. Tetapi kenyataannya di lapangan banyak sekali yang kurang penguasaan teknologi pendidiknya. Nah, di sini faktor selanjutnya, penguasaan teknologi oleh siswa juga masih terkendala karena minimnya kemampuan teknologi yang membuat susah untuk mengikuti pembelajaran daring bersama guru. Dan yang terakhir, ada motivasi siswa rendah. Ini juga menjadi salah satu faktor penting dari ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Banyak siswa yang meninggalkan prioritas belajarnya karena bermain atau menggunakan HP untuk hal lain. Jadi dari isu yang saya kemukakan di video kali ini, ada beberapa dampak yang timbul jika masalah ini tidak terselesaikan segera. Yang pertama ada learning loss. Di sini siswa akan kehilangan minat belajar karena kurangnya interaksi dengan guru dan pembelajaran menjadi kurang optimal. Kemudian dampak yang kedua ada penurunan pencapaian siswa karena menurunnya motivasi dalam belajar dan kesenjangan kualitas pendidikan siswa dapat membuat pencapaian belajar siswa itu menurun. Dan yang terakhir ada ancaman putus sekolah, di mana resiko putus sekolah juga bisa terjadi karena anak terpaksa ikut bekerja untuk membantu orang tua di masa pandemi COVID-19. Di sini adalah masa yang sulit karena semua sektor terdampak, bahkan dari segi ekonomi juga. Kemudian di sini untuk pemecahan masalah saya menggunakan analisis SWOT yang mencakup strengths, weakness, opportunities, dan threats. Pada bagian strengths di sini ada dua. Yang pertama, kebijakan pemerintah terkait menetapkan peraturan untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Yang kedua, adanya keinginan siswa dan orang tua untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Pada bagian weakness juga ada dua. Yang pertama, tidak semua siswa punya fasilitas pendukung pembelajaran daring yang optimal seperti gadget, kuota, dan internet yang stabil. Yang kedua, banyak orang tua nih yang masih khawatir jika memperbolehkan anak untuk belajar tatap muka. Kemudian pada bagian opportunities ada dua. Yang pertama, diizinkannya sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka di daerah yang masuk dalam zona hijau. Yang kedua, adanya bantuan kuota gratis untuk pembelajaran daring dan bantuan protokol kesehatan untuk sekolah itu sendiri. Dan pada bagian terakhir, threats, di sini ada 3 yang mencakup learning loss, pencapaian belajar siswa menurun, dan ancaman putus sekolah. Nah, di sini ada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu pada video kali ini. Dan alternatif penyelesaiannya adalah untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Di sini tahapan setiap alternatif adalah yang pertama, membuat dan membagikan video pembelajaran yang singkat serta penuh warna. Di sini hasil yang diharapkan adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa supaya tidak bosan dan bisa mandiri, dan juga supaya tidak selalu menggunakan aplikasi Zoom atau video call yang mengharuskan internet stabil atau kuat serta boros biaya kuota. Dan para pihaknya di sini ada guru atau pendidik. Selanjutnya untuk tahapan alternatif yang kedua adalah pengumpulan tugas harus diberi batas waktu. Nah, di sini hasil yang diharapkan adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam kegiatan belajar dari rumah. Jadi dia bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik, tidak hanya untuk bermain. Dan para pihak di sini adalah ada siswa dan juga orang tua. Oke, selesai sudah penjelasan Regina terkait analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.